Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, puluhan rumah di kawasan padat penduduk Tambora, Jakarta Barat terbakar. Akibatnya ratusan warga terpaksa mengungsi karena rumahnya hangus. Kebakaran hebat melanda kawasan padat penduduk di Jalan Kerendang Barat, Tambora, Jakarta Barat. Kondisi rumah yang berdekatan serta banyaknya material bangunan yang mudah terbakar juga membuat api dengan cepat merambat dari satu bangunan ke bangunan yang lain. Tugas suku dinas pemadam kebakaran Jakarta Barat yang tiba di lokasi berupaya melokalisir api agar tidak terjadi perambatan yang lebih meluas. Sedikitnya 33 rumah warga yang juga merupakan tempat usaha ludes terbakar. Sementara itu pemirsa, sekitar 115 warga terpaksa mengungsi. Dan hingga saat ini belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran ini. Namun diduga api berasal dari korsleting listrik dari salah satu bangunan. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di lokasi kebakaran Tambora, selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Metro TV, ada Insan Suwargi dari Tambora, Jakarta Barat. Selamat pagi Insan, bagaimana kondisi kebakaran di sana? Ya, selamat pagi Andro dan juga Valerie. Kami laporkan langsung dari kawasan Krendang di kawasan Tambora, Jakarta Barat yang saat ini menjadi salah satu titik lokasi kebakaran yang terjadi sejak Kamis malam. Nah, Andro dan juga Valerie, tepatnya di titik tempat kami melaporkan saat ini yang berada di RT 12 RW 5 ini merupakan salah satu sumber lokasi awal mula terjadinya kobaran api yang melebar hingga terdampak atas sejumlah kawasan RT dan juga RW. Kami mendapatkan informasi dari warga setempat di mana RT 12 dan RW 5 yang menjadi salah satu sumber utama lokasi terjadinya awal mula api terjadi. Sedangkan ada meluas ke RT 11, RW 5, RT 10 RW 5, dan RT 13 RW 4. Sehingga dari data yang kami dapatkan setidaknya ada sekitar 22 rumah warga yang tersebar dari sejumlah RT dan RW tersebut ini terdampak atas peristiwa kebakaran yang terjadi pada Kamis malam yang terjadi pada pukul 19.51 waktu Indonesia Barat. Nah, Andro juga Valerie, ini tampak di kanan saya ini adalah seperti ini kondisi saat ini setelah api berhasil dilokalisir atau dipadamkan oleh petugas yang berjibaku hingga pukul kurang lebih 23.32 waktu Indonesia Barat. Kalau kita lihat masuk, Valerie dan juga Andro, ini adalah kontrakan petak yang merupakan bagian dari bangunan yang terbakar. Nah, kalau di tempat kami melaporkan saat ini ada sekitar 4 bangunan utama atau 4 bangunan rumah yang terbakar, di mana 4 bangunan ini diubah menjadi kontrakan petak atau masyarakat lebih menyebutnya sebagai kontrakan pintu dengan ukuran kurang lebih 2,5 sampai dengan 3 kali 3 setiap kontrakan petak ini, dan yang membuat api mudah lebih cepat menyebar dan juga membesar ini mengingat kalau kita lihat bagian atas, rata-rata bangunan ini lebih diperbesar ataupun diperluas dengan material-material yang mudah terbakar seperti material kayu. Sehingga ini menjadi salah satu tantangan dari para petugas pemadam semalam bersama dengan masyarakat untuk memadamkan api. Nah, kalau kita lihat memang juga kawasan di Tambora, di Krendang ini menjadi salah satu kawasan padat permukiman sehingga api lebih cepat meluas. Nah, kita akan bertanya, Valerie dan juga Andro, kepada warga yang saat ini kalau kami lihat memang ada sebagian dari mereka yang mulai beraktivitas untuk mencoba mengambil kembali barang-barang yang bisa diselamatkan. Nah, ini kita akan coba bertanya dengan warga. Halo Pak, selamat pagi Pak. Dengan Pak siapa Pak? Saya dengan Pak Kabuy. Oke. Pak Kabuy, kita ingin tanya sedikit Pak Kabuy. Pada saat posisi terjadinya kebakaran ini, seperti apa Pak kejadiannya Pak? Boleh diceritakan Pak? Ya, kejadiannya memang cukup singkat sekali dengan jarak waktu hanya 10 menit. Posisi titik api kebakaran itu ada di lantai 2, yaitu di kediaman rumahnya almarhum Bu Haji Injun. Itu ada dihuni oleh para pengontrak semua. Sumber daripada sumber api itu kita juga belum sampai saat sekarang masih proses. Jadi memang sumber api itu dari rumah almarhum Bu Haji Injun. Oke, baik. Nah, Pak, ini pada saat terjadinya api ini kan Bapak bilang cukup cepat ya Pak. Apakah memang sempat mendengar suara ledakan atau mungkin ada kabar atau mungkin saat ini isu yang beredar apa penyebabnya? Mungkin korsleting listrik atau korsleting kipas kabarnya Pak? Ya. Memang sempat ada ledakan di sumber api itu di kamar yang pertama kali kejadian. Terus memang untuk sementara ini kami juga warga belum bisa menyimpulkan, cuman hanya ada dari masukan dari warga, sumbernya ada dari kipas angin, juga dari korsleting listrik.
masih dalam penanganan dari aparat. Oke. Nah Pak, boleh dijelaskan ini kan lokasinya tuh cukup di padat pemukiman ya Pak. Kondisi tempat tinggal Bapak di mana dan bagaimana kondisi keluarga Bapak saat ini? Ya. Alhamdulillah kondisi rumah saya berkat pemadam dan juga masyarakat, kondisi rumah saya aman, alhamdulillah, termasuk musola juga aman. Oke. Nah, Pak, untuk sendiri kan masyarakat juga ada saat ini masih mengungsi ya Pak ya di musola, mungkin tersebar, ada juga yang bersama dengan saudara. Kalau menurut Pak Kabui sendiri dan juga masyarakat yang saat ini terdampak, apa sih Pak kebutuhan saat ini paling dibutuhkan dengan kondisi seperti ini Pak? Ya, kebutuhan yang sekarang kami butuhkan buat para korban, yang pertama yaitu mungkin pakaian, selimut, pakaian sekolah, terus juga kebutuhan buat bayi, karena semuanya juga banyak yang tidak terbawa. Jadi kebutuhan sementara yang paling terpenting itu dan juga obat-obatan, karena ngeliat kondisi warga kami juga sebagai pengungsi juga memang cukup tetap trauma sekali. Jadi kami juga butuh obat-obatan dan juga pakaian-pakaian yang sekarang ini sangat penting. Oke, baik. Pak Kabui, terima kasih sudah bergabung dengan Metro TV, Pak. Nah, Valerie dan juga Andro itu tapi berbincang kami bersama dengan salah satu warga yang memang menyebutkan dengan kondisi saat ini kurang lebih kami dapatkan data dari posko pengungsi yang sudah didirikan oleh BPBD Jakarta. Ini ada sekitar 50 kakak atau kurang lebih 200 jiwa yang terdampak atas peristiwa kebakaran ini, membutuhkan sejumlah pakaian, bahan makanan, dan juga mungkin kalau kami lihat air menjadi salah satu kebutuhan yang paling harus dipenuhi. Karena mengingat air saat ini kami dapatkan informasi di tempat kami melaporkan masih cukup sulit untuk diakses karena sempat mati. Dan selain itu juga dari informasi yang kami dapatkan meski belum dikonfirmasi oleh petugas, namun kabarnya kejadian ini bermula dari korsleting kipas yang terjadi di salah satu kontrakan yang berada di lantai 2 di tempat belakang saya melaporkan saat ini. Sehingga saat kejadian api cepat membesar, meluas, dan sempat merambat ke sejumlah bangunan yang berada di sekitarnya. Mengingat kalau kita lihat tadi, bangunan-bangunan ini didominasi dengan material yang mudah terbakar seperti kayu dan sejumlah bahan-bahan pelengkap rumah di dalamnya ini juga rata-rata didominasi dengan bahan-bahan yang mudah terbakar, sehingga api meluas dengan cepat dan petugas harus mengerahkan kurang lebih 21 unit mobil pemadam kebakaran untuk melokalisir api pada saat kejadian di Kamis malam. Untuk sementara demikian, Valerie dan juga Andro. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Insan Suwardi atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.